Audit mutu internal perlu perencanaan yang matang. Perencanaan meliputi semua kegiatan yang dilakukan sebelum audit mutu internal dilakukan. Perencanaan yang baik akan menentukan kualitas dan efektivitas pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit dipimpin oleh seorang penanggung jawab yang ditentukan oleh institusi. Mulai dari permintaan audit dari klien sampai pendistribusian laporan audit, ada beberapa langkah dalam perencanaan AMI. Langkah pertama, harus ada keputusan manajemen perguruan tinggi tentang kebijakan pelaksanaan audit mutu internal. Karena 1. Audit dilakukan berdasarkan siklus SPMI. 2. Audit dilakukan berdasarkan penugasan atau permintaan pimpinan institusi. Untuk itu ada 3 pembagian peran dalam perencanaan AMI. Pimpinan institusi yang menetapkan kebijakan tentang SPMI atau AMI, unit penjaminan mutu yang menyusun mekanisme AMI, instrumen, lingkup, dan melatih auditor mutu internal. Auditor mutu internal mempelajari mekanisme AMI, lingkup, dan area, berkoordinasi dengan partner, dan melakukan audit dokumen dan lapangan. Kebijakan AMI 1. Dapat dituangkan dalam dokumen kebijakan SPMI atau dokumen tentang pola pengelolaan institusi. 2. Berisi tentang pernyataan komitmen institusi untuk melaksanakan AMI secara periodik. 3. Dapat mengacu pada berbagai praktek baik atau mengembangkan sistem sendiri. Mekanisme AMI 1. Dapat dituangkan dalam dokumen manual SPMI atau prosedur operasional baku POB. 2. Proses audit mutu internal mengikuti kaidah urutan proses PPEPP. 3. Harus dipastikan bahwa auditor AMI yang bertugas, kompeten, dan ada surat tugas. Auditor mutu internal, learning by doing. 1. Selalu proaktif meningkatkan pengetahuan tentang AMI, mekanisme, lingkup, jadwal, dan lain-lain. 2. Meningkatkan wawasan tentang lingkup dan area AMI, keorganisasian institusi, sistem manajemen, dan lingkup tugas unit dan person. 3. Berkoordinasi dengan partner dan melakukan audit dokumen maupun lapangan. Siklus audit mutu internal. AMI dilanjutkan dengan penentuan auditor yang akan mengaudit dokumen dan mengaudit lapangan. Hasilnya, dalam bentuk laporan hasil audit ini menjadi bahan bagi dasar kebijakan AMI. Begitu seterusnya. Langkah kedua kegiatan AMI adalah 1. Penentuan tujuan audit. 2. Penentuan lingkup dan area audit. 3. Penentuan individu yang bertanggung jawab pada pelaksanaan audit. Catatan, AMI berdasarkan risiko atau risk-based audit dilakukan berdasarkan hasil audit sebelumnya atau hasil evaluasi diri. Audit mutu internal adalah proses pengujian yang sistematik, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Audit mutu internal bukanlah asesmen atau penilaian, melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan atau program. Dalam sistem penjaminan mutu juga dikenal matriks penilaian sebagai laporan evaluasi diri dan laporan kinerja perguruan tinggi. Metrik penilaian itu diantaranya ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: organ, fungsi SPMI, dokumen SPMI, auditor internal, hasil audit, dan bukti tindak lanjut. Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui dari SNDikti, dan menerapkan SPMI berbasis risiko, risk-based audit, atau inovasi baru. Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui dari SNDikti.
Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek. Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI namun belum mencakup seluruhnya. Perguruan tinggi tidak menjalankan SPMI. Langkah ketiga. 1. Penentuan auditor yang tepat. 2. Identifikasi dokumen acuan atau referensi. 3. Penentuan tanggal dan tempat AMI dilakukan. Pertimbangan-pertimbangan dalam perencanaan AMI. 1. Waktu yang diharapkan dan lamanya untuk tiap-tiap aktivitas AMI dipastikan. 2. Jadwal pertemuan yang diadakan dengan manajemen teraudit sesuai. 3. Persyaratan kerahasiaan yang ditetapkan. 4. Distribusi laporan AMI dan tanggal penerbitan laporan. Jadwal audit mutu internal dikelompokkan dalam 2 model. 1. Audit mutu internal sesuai siklus SPMI. Frekuensinya periodik atau semesteran, tahunan. Kegiatan audit di bawah kendali klien dan penanggung jawab pelaksana AMI. Tujuannya memeriksa standar, hasil dan proses, mengidentifikasi masalah, mencari penyelesaian masalah. 2. Audit mutu internal penugasan. Frekuensinya tidak periodik. Kegiatan audit di bawah kendali klien. Tujuannya sesuai permintaan klien, mencari penyelesaian masalah. Penentuan jadwal audit. Jadwal audit harus mencakup 1. Unit yang akan diaudit. 2. Tanggal pelaksanaan. 3. Tempat pelaksanaan. 4. Tim auditor yang bertugas. Format daftar tilik agar dapat membantu auditor AMI dalam bertugas, maka daftar tilik harus 1. Informatif. 2. Mudah dipahami. 3. Sesuai dengan lingkup dan area audit. 4. Sebagai alat pemandu audit lapangan. Pertimbangan dalam penentuan auditor AMI. 1. Tidak ada konflik kepentingan. 2. Memiliki pengetahuan serumpun dengan area yang diaudit. 3. Menguasai teknik audit. 4. Memiliki karakter positif. 5. Mampu kerja dalam tim. 6. Memahami manajemen PT. Auditor audit mutu internal memiliki kompetensi atau keahlian atau kemampuan mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan. Auditor sebagai subjek pelaku audit mutu internal harus kompeten, memiliki keterampilan, keahlian, kewenangan, kecermatan, dan independen, tidak memihak, tidak merugikan pihak manapun. Auditor mutu internal sebaiknya 1. Berpenampilan baik, performance. 2. Mampu mengelola waktu, time management. 3. Mampu berkomunikasi non-verbal, non-verbal communication. 4. Mampu mengumpulkan informasi, information gathering. 5. Mampu melakukan wawancara, interviewing. 6. Mampu mendengar dan bertanya, listening and questioning. 7. Mampu melakukan pengamatan, observation. 8. Mampu mencari dokumen, document search. 9. Mampu membuat catatan, note taking. 10. Mampu menyusun laporan, report writing. 11. Memiliki keterampilan presentasi, presentation skills. 12. Memiliki keterampilan mengelola umpan balik, feedback skills. 13. Memiliki kemampuan manajemen konflik, conflict management. Instrumen evaluasi diri diperlukan agar AMI lebih fokus dan efektif. Maka sebaiknya disediakan instrumen evaluasi diri dan teraudit melaksanakan evaluasi diri. Evaluasi diri dilakukan sebelum AMI sebagai salah satu bahan audit untuk menentukan risiko. Instrumen evaluasi diri dapat berbentuk portofolio, deskriptif, dapat pula berupa data kuantitatif. Hal ini agar tergradasi sesuai harkat dan ruang peningkatan mutu menjadi lebih jelas. Instrumen evaluasi diri juga merupakan 1. Alat bagi auditor untuk melihat kelebihan dan kelemahan teraudit. 2. Sebaiknya dibuat dengan rubrik gradasi kualitas dan dibuat sesuai standar organisasi. 3. Alat untuk mengukur ketercapaian standar dikti. 4.
Dalam pelaksanaan AMI, auditor mengklarifikasi bagian isian yang lemah dan memverifikasi isian yang telah baik. Hasil akhir perencanaan audit mutu internal yang baik akan menunjukkan adanya kepastian kegiatan audit mutu internal dan semua pemangku kepentingan siap untuk melakukan audit mutu internal dengan tepat waktu sesuai kesepakatan.